Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema, peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-73. Baik, kita pencerahan dulu ya, para pendengar. Mungkin kita ingin lebih jauh tahu ya, ada apa sebenarnya kejadian di balik ditetapkannya Hari IDI. Ya, Ikatan Dokter Indonesia. Baik, berikut akan dijelaskan oleh Dokter Cita. Ya, boleh. Oke, silahkan. Jadi kita bicara sejarah ini ya. Iya, sejarah dulu. Oke. Bicara tentang sejarah IDI. Jadi sebetulnya IDI ini, Ikatan Dokter Indonesia, itu sudah ada sejak lama banget. Ya, mungkin kita bukan pelaku sejarah ya, Dokter Ariel ya. Tapi kita bisa membaca sejarah, kita bisa belajar sejarah. Jadi kalau kita baca-baca literatur itu sebenarnya IDI itu dulu itu tahun 1911. Itu sudah ada perkumpulan dokter ya. Saat itu namanya pakai nama Belanda ya. Saya baca dulu, ini susah namanya. Vereniging van Indische Artsen. Pada tahun 1911. Kemudian pada waktu 1926 itu berubah nama. Masih nama Belanda. Vereniging van Indische Geneeskundigen. Terus setelah itu baru pada masa penjajahan Jepang ya. Masa penjajahan Jepang itu sekitar tahun 43 berganti nama menjadi nama Jepang, yaitu Jawa Izzi Kukai. Kemudian baru setelah sekitar tahun 1950, yaitu pada tepatnya 30 Juli itu muktamar pertama IDI. Muktamar pertama IDI yang kemudian pada Oktober, tanggal 24 Oktober tahun 1950, yang artinya hari kemarin tepat, yaitu tahun ini kita sudah manula ya, tahun 73 tahun. Iya. Orangnya semakin matang dan dewasa ya. Betul. Iya. Itu ditetapkan sebagai hari ulang tahun IDI atau hari lahirnya IDI. Yang ketua pertamanya adalah Dr. Sarwono Prawiroharjo. Begitu. Oke. Panjang sebenarnya sejarahnya ya, Dokter ya. Iya, dan ini menandakan bahwa Ikatan Dokter ini mempunyai perjuangan, betul. Ya, bahkan sebelum masa kemerdekaan, betul ya, sebelum sekali. Masa kemerdekaan. Oke, baik, dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan dan menanamkan rasa simpati ya kepada seluruh masyarakat kita. Nah, lalu untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri, Dokter, keberadaan Ikatan Dokter Indonesia ini dimulai pada kapan dan bagaimana kiprahnya selama ini? Dokter Arya bisa cerita. Oke, boleh, silakan, Dokter Arya. Jadi untuk keberadaan IDI di Tanah Laut itu sendiri, ya sobat dengar semua, awalnya sebelum tahun 2002 IDI Tanah Laut itu dia masih bergabung dengan IDI Kabupaten Banjar. Nah, sehingga namanya IDI Banjar Tala. Seperti itu. Iya. Kayak Bakula juga ya. Iya. Nah, tapi semenjak tahun 2002 IDI Tala ini resmi berdiri sendiri. Dan ketua pertamanya saat itu adalah Dr. Husnul Mu'arif. Nah, sekarang beliau menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Kota Malang. Seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2004 terpilihlah ketua, yaitu Dr. Ahmad Syaifullah selama 2 periode beliau. Kenal ya, beliau masih di sini. Iya, betul. Dr. Ahmad Syaifullah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ketua terpilih Dr. Hari, selanjutnya Dr. Edi, Dr. Aji, Dr. Sigit Prastia Kurniawan, spesialis penyakit dalam konsultan, dan yang saat ini ketua terpilih kami yaitu Dr. Irwan Setiawansyah. Iya, betul. Seperti itu. Oh ya, sebelumnya kami memohon maaf karena beliau tidak bisa berhadir di sini ya, sedang dalam perjalanan menuju Kalsel mengikuti HUT IDI, peringatan IDI di Lamongan. Yang terpusat di Lamongan. Iya. Oke, baik. Semoga lancar ya. Amin. Perjalanannya selamat sampai ke tujuan. Ya, berkumpul kembali bersama kita ya, Dokter Irwan. Iya. Baik. Lalu selama kurun waktu ini, Dokter Aryan, dapat mungkin dijelaskan mungkin hal-hal yang dilakukan oleh IDI yang merupakan mungkin sebuah karya besar atau mungkin karya yang bermakna atau bahkan sebuah gerakan atau sentuhan yang meninggalkan kesan mendalam. Oke. Iya. Saya izin menjawab ya, nanti kalau ada kurang mohon ditambahkan oleh senior saya. Senior. Nggak enak dong senior. Iya. Oke. Relate dengan umur ya. Iya dong. Iya. Jadi selama ini kiprah IDI di Tanah Laut itu saya rasa insya Allah masyarakat juga banyaklah merasakannya. Yang paling kemarin itu kami melakukan bantuan hidup dasar, itu sejenis
resusitasi jantung paru. Apabila ada pasien yang henti jantung, itu kami melakukan pelatihan pernah beberapa tahun yang kemarin. Kemudian di 5 tahun kemarin IDI juga aktif mengikuti kegiatan Manunggal Tuntung Pandang, Bu Nelly. Iya, betul. Nah, jadi kami di setiap desa itu pasti ada perwakilan dari IDI ya, Dokter ya. Iya, dengan pelayanan gratis betul, gitu. Dengan pelayanan gratis, bahkan personil yang turun tidak hanya dokter puskesmas. Nah, jadi ada beberapa dokter spesialis juga yang terjun langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat insya Allah juga pasti merasakan kiprah IDI, Dokter. Betul. Nah, kemudian kalau dari organisasi sendiri, kami itu sering melaksanakan workshop ya Dokter Cita ya. Workshop, seminar-seminar seperti itu. Karena kan SDM-nya juga harus ditingkatkan dong Bu Nelly ya. Betul, pengetahuannya. Iya. Seiring dengan perkembangan ya. Betul. Wajib belajar. Betul. Seumur hidup. Seumur hidup. Iya, betul sekali. Oke. Nah, lalu untuk Tanah Laut sendiri, apakah misalnya IDI punya suatu program untuk sesuatu yang secara terus-menerus begitu dilakukan pembinaan, misalnya seperti mungkin ada kampung sehat atau mungkin desa asuh mungkin desa asuh atau mungkin ada program lain begitu yang secara terus-menerus dilakukan oleh IDI secara merupakan program rutin begitu. Oke. Sementara ini mungkin ikut Manunggal Tuntung Pandang ya, bersinergi dengan pemerintah ya. Kalau yang untuk IDI sendiri mungkin belum, cuman bisa jadi inspirasi nih Bu. Iya betul, bisa jadi masukan untuk kami nih Bu Nelly ya. Kita mengharapkan ya agar ada mungkin secara rutin begitu. Lalu kalau boleh tahu Dokter Aryan, anggota IDI kita untuk Tanah Laut ada berapa banyak? Sekarang sekitar 130 atau 180-an malahan ya sudah. Iya, berarti di atas 100 ya? Di atas 100. Oke, luar biasa. Dengan komposisi personil terbanyak tetap dokter umum ya Dokter ya. Karena kami tersebar di semua puskesmas seperti itu. Tapi itu perkembangannya lumayan banget. Dari saya dulu datang ke sini tahun 2009. Saat itu dokter tuh masih minim banget. Terbatas sekali ya Dokter. Sekarang kita sudah bisa berbahagialah ya. Kita bisa ditangani. Dulu itu kalau berobat di puskesmas, jarang sekali ketemu dengan dokter. Oh gitu ya Bu Nelly. Iya, jarang sekali ketemu. Sekarang setiap puskesmas pasti ada dokternya. Bahkan lebih dari 1 ya, ada yang 3 gitu dokternya. Terus ada dokter spesialis apapun ada sekarang di rumah sakit. Betul sekali. Nah, inilah sesuatu perkembangan yang sangat menggembirakan ya di dunia kesehatan, khususnya untuk kita Kabupaten Tanah Laut. Dan kita berbangga adanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut ya untuk memberikan biaya pendidikan untuk para dokter atau para calon dokter, tapi dengan perjanjian untuk kembali ke Tanah Laut. Nah, itu yang membuat masyarakat juga bahagia ya, sehingga lebih mudah ya, lebih banyak para dokter kita di sini. Nah, lalu dalam 100 lebih ya anggota IDI kita ini, apakah ini juga kan IDI Kabupaten Tanah Laut begitu ya? Betul. Lalu ada sub-subnya kah gitu per kecamatan, atau memang kita terangkul dalam satu lingkup kabupaten saja? Kita sementara ya memang begitu memang ya. Kita namanya IDI cabang. IDI cabang itu kalau dalam struktur IDI itu memang terakhir itu ada di cabang. Cabang itu yang mencakup satu kabupaten. Jadi kita fokus pada satu kabupaten. Harapannya satu kabupaten ini memang kita benar-benar solid gitu ya. Bareng-bareng ikut berperan serta dalam perbaikan kedokteran dan kesehatan di Tanah Laut ini. Oke. Baik, kita ke peringatan ulang tahun ya, ulang tahun IDI yang ke-73 seperti tadi disampaikan oleh dokter kita. Ini sebenarnya usia segini nih usia yang sudah cukup lansia ini. Iya, ya, dewasa. Tapi bagi IDI sendiri ya, semakin tua ternyata semakin solid ya, dan semakin banyak kiprahnya. Nah, apa sebenarnya tema atau visi misi dari peringatan hari ulang tahun IDI di ke-73 tahun ini? Oke. Memang tema yang diusung pada tahun ke-73 ini adalah memperkuat ikatan tradisi luhur, bersatu dan mengabdi untuk rakyat Indonesia gitu.
makna luhur di sini maksudnya adalah kita tuh profesi yang luhur dan mulia, insya Allah dokter itu ya. Dalam artian ketika menjalankan profesinya begitu diharapkan setiap dokter itu menjaga keluhurannya gitu, menjaga keluhurannya dan menjaga martabat profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik gitu, kode etik kedokteran. Betul. Seperti itu. Yang tercantum ya semuanya ada pada sumpah dokter kita dokter kita. Dan sekian belas poin itu ya. Poin itu. Oke. Yang boleh mungkin ya disampaikan dokter kita beberapa poin mungkin dari 11 itu yang menyentuh pada masyarakat. Saya ingin agar para pendengar kita bisa memberikan tanggapan, iya, merasa enggak gitu. Oke. Jadi ada beberapa poin ya. Jadi tepatnya ada 12 poin sumpah kita waktu kita diangkat atau kita dijadikan dokter, disuruh menjadi dokter gitu ya. Jadi yang pertama adalah membaktikan hidup itu untuk kepentingan berkemanusiaan. Setuju nggak ya? Iya. Sudah terasa belum ya maksudnya? Sudah terasa belum oleh keluarga Tanah Laut gitu ya? Iya betul. Ya mestinya sudah ya, karena yang kita lakukan apapun gitu ya, dimanapun posisi kita gitu ya, mau di puskesmas, mau dokter di rumah sakit atau di dokter di tempat terpencil lainnya, dimanapun berada gitu, pasti misi kita adalah membawa misi berkemanusiaan. Yang kedua, berjanji untuk menjalankan tugas dengan cara yang terhormat gitu ya, sesuai dengan martabat pekerjaan gitu. Jadi yang dilakukan juga harus dengan cara yang terhormat. Makanya kita belajar itu long lifetime gitu ya. Salah satunya itu dengan ilmu itu supaya yang kita lakukan pada masyarakat itu tidak main-main gitu ya. Bukan hanya sekedar kita coba-coba gitu ya, tapi ada ilmunya dan dibarengi dengan etika. Oke. Kemudian masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi item-itemnya. Dan banyak juga yang masuk di sini, Bu. Oke, nah itu kan sudah kita langsung mulai aja ya. Wah, baik. Kita tahan dulu dokter Cita. Kita ke suara pendengar. Baik, kita ke suara pendengar terlebih dahulu ada. Ini harus diantisipasi. Iya. Ini yang harus diantisipasi tadi. Oke, ada Ibu Aluh Ganal di Plehari. Aluh Ganal di Plehari. Petakon dokter, bujurkah rumah sakit kita nih sudah rujukan? Tapi ada mendengar kita masih pasien dibawa ke Banjarjar. Kayak apa tuh artinya? Nah, maaf, terima kasih. Oke, Bu Aluh ya. Baik. Di Gana Plehari. Satu lagi dokter. Oke. Rekan Arif di Panyipatan nanya dokter, kenapa beberapa dokter spesialis tidak ada di Tanah Laut nih? Apakah dokternya enggan ke Plehari? Hahaha. Atau saya juga atau bagaimana dok masalahnya? Nah itu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ada rekan Anang Amar di Batilai. Kenapalah dokter spesialis terbatas di Plehari ini sehingga satu dokter tugas di beberapa rumah sakit. Ulun rasa ini sangat menghambat penanganan. Maaf, ampun tak salah. Oke, baik, 3 dulu dokter. Ya, baik. Sebetulnya yang paling bisa menjawab ini sebetulnya pihak rumah sakit dan pihak pemerintah. Iya betul. Saya tidak bisa mewakili sebetulnya. Cuma karena saya bekerja di rumah sakit. Karena urusannya dokter mungkin jadi masyarakat langsung aja ada dokternya. Mumpung ada dokter katanya. Iya betul. Saya jawab setahu saya ya sama bos saya. Yang pertama, kenapa pasien itu masih ada yang dirujuk ke Banjar gitu? Ya karena memang saat ini kita ada sekitar 30-an spesialis sudah ada di Tanah Laut ini dengan berbagai cabang yang dari penyakit yang besar-besar ya, penyakit dalam, anak, obgyn, kemudian bedah, jantung, saraf, mata, jiwa, rehab, paru, kulit, apalagi yang belum? PK, PA, radiologi, laboratorium semua. Sudah cukup lengkap sebetulnya untuk yang dasar dan penunjang. Tapi memang ada beberapa spesialis itu yang memang belum ada di Tanah Laut. Misalnya cabang-cabangnya bedah, misalnya bedah orto, bedah saraf, bedah uro, seperti itu masih belum ada. Jadi memang tidak semuanya akhirnya bisa ditangani di Tanah Laut karena memang belum ada dokter yang mengambil spesialisasi itu. Itu mungkin poin yang pertama. Yang kedua juga mungkin kalau terkait dengan fasilitas dan sebagainya, ya ini lebih lagi bukan saya wajib menjawab ini. Tapi itu faktor-faktor itu juga mungkin ada juga gitu selain dari SDM-nya sendiri. Begitu Bu. Atau mungkin dokter
bisa juga mungkin yang dibawa ke Banjar ini keinginan dari keluarga pasien. Itu juga bisa. Ya. Nah, itu sangat mungkin. Iya, itu juga ya. Ibu rekan Aluh ya. Ibu Aluh tadi ya. Iya. Oke. Baik, ke pertanyaan yang kedua ya rekan Arif di Penjipatan tadi dokter. Kenapa beberapa dokter spesialis tidak ada di tanah laut? Apakah dokternya enggan ke Plehari atau bagaimana? Kalau enggan itu berarti kan ada pihak luar yang kesini ya. Itu saya kurang tahu kalau masalah itu. Cuman kalau misalnya yang di sini teman-teman ini semangat kok untuk bersekolah. Teman-teman dokter umum ini semangat untuk bersekolah. Jadi nanti tinggal semangat ini kita semakin dorong gitu ya dari ID, semakin mendorong supaya teman-teman berkiprah gitu ya untuk mengambil spesialisasi, dan mungkin perlu juga ada pengarahan bahwa spesialisasi itu banyak yang belum ada di tanah laut. Jadi mungkin mengambilnya nanti nggak satu sisi, misalnya ngambil semuanya pengen bedah semua, semuanya pengen objin semua, tapi ada spesialis lain yang perlu untuk disentuh atau dimasukin gitu. Kayak gitu. Terus mungkin nanti ya itu butuh juga support yang selama ini sudah dilakukan sama pemerintah. Nanti mungkin lebih berkoordinasi dengan IDIA terutama tentang ini apa namanya, bidang apa gitu ya. Kalau misalnya biar sinkron gitu antara pelayanan yang diharapkan, kelengkapannya dibutuhkan dengan memang keinginan teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti BKD kita bisa BKD nanti mengeluarkan rekomendasi gitu dokter yang dibutuhkan, itu adalah kebijakan, itu akan sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Memang kalau saat ini ada beberapa ya dokter spesialis kita yang memang tidak dipelihara. Nah, lalu yang katanya dokter dari luar begitu. Apakah ini memang ada semacam kontrak kerjasama sehingga mungkin dari dokter dari luar, dari Martapura atau dari kabupaten dari kota Banjarbaru misalnya yang berkala datang ke sini begitu. Nah, ini juga perlu penjelasan nih dokter. Kalau dulu ada dokter mata ya dulu ya yang katanya hanya ada hari Selasa atau hari apa begitu yang datang. Nah, kondisi ini yang menjadi penyebab? Tidak ada lagi kalau sekarang. Sekarang semuanya sudah bisa tercover. Maksudnya mata mungkin tanah laut punya sendiri ya dokter ya. Bahkan kalau misalnya dokter kulit memang domisili ada di sana, tapi beliau sudah menjadi P3K di sini gitu. Jadi memang sudah ada di sini semua. Kecuali memang itu tadi kayak saya bilang ortopedi, urologi dan itu kan dan memang jumlahnya di Banjar pun tidak terlalu banyak gitu, tidak memungkinkan ke sini gitu. Mungkin saya sedikit menambahkan Ibu Nani dokter Cita. Ya, jadi tadi terkait kenapa jadi yang dokter-dokter itu dokter mohon izin, jadi sudah ada sebenarnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan dari BKPSDM, ini loh jumlah dokter kita yang kurang, misalnya bedah kurang sekian, objin kurang sekian, bahkan sampai ke yang kecil kayak laboratorium itu juga sudah dirumuskan oleh mereka seperti itu dokter. Nah, tapi balik lagi rezeki orang kan beda-beda Bu Nelia. Ada beberapa kali yang memang sudah mencoba untuk sekolah, lanjut sekolah, tapi memang belum lulus, belum rezekinya seperti itu. Jadi memang seperti yang dokter Cita katakan, dokter umum di tanah laut ini sangat bersemangat sebenarnya untuk sekolah dokter. Dan terima kasih sekali dukungan dari pemerintah daerah bahwa kami dokter tugas belajar ya seperti itu. Disupport oleh Pemda gitu. Jadi banyak yang sekolah, tapi memang belum kesampaian gitu. Dan sudah ada keinginan kuat begitu ya. Betul. Mungkin kesempatan yang sangat terbatas sehingga mungkin itu yang menyebabkan dokter-dokter spesialis kita yang secara spesialis banget gitu ya masih cukup kurang. Kalau dulu kan kalau spesialis dalam gitu ya. Ini sekarang kan sudah ada bidang-bidang yang lebih rinci spesialisnya. Nah, baik. Ke pertanyaan ketiga ya rekan Anang Amar di Batilai. Nah, kenapa katanya ada dokter spesialis di Plehari ini yang merangkap tugas di beberapa rumah sakit. Nah, itu katanya. Aku dong. Merasa sendiri. Saya merasa sendiri nih. Iya. Jadi enak dong menjelaskannya. Iya. Karena pengalaman sendiri ya. Saya langsung tersinggung. Iya. Tapi kan memang sesuai regulasi ya dokter memiliki 3 surat izin praktek. Oke, dokter kita silakan gimana. Jadi akan terkait dengan pertanyaan nomor 2 bahwa bisa jadi karena memang jumlah kita masih belum terlalu banyak banget gitu. Seperti saya ada 2 spesialis, saya
Dr. Moriko gitu. Dan saya memang bekerja di 3 tempat yang saya sendiri merasakan itu capek luar biasa sebetulnya. Karena pagi sampai malam gitu untuk warga Tanah Laut gitu. Kalau ada temannya lagi yang bisa menemani, saya sangat bersyukur sekali. Tapi memang jumlahnya masih belum mungkin. Tapi itu bukan keinginan Anda berarti? Maksudnya? Ya, kebutuhan dari rumah sakit. Iya benar. Mau tidak mau. Karena tadi sudah ada misi kemanusiaannya itu. Benar. Kalau kita berbicara, kalau melihat apalagi tadi dokter kita sendiri kan merasakan nih dari beberapa rumah sakit berlari-lari ya. Sebenarnya ya capek juga gitu ya. Iya, andaikan gitu. Nah, andaikan bisa memilih gitu mungkin tidak, tapi karena misi kemanusiaan untuk menolong gitu ya. Jadi, betul sekali. Iya. Nah, lalu selain dari spesialis dokter kita, spesialis apa lagi dokter yang masih merangkap-rangkap juga di tempat kita ini? Kayaknya hampir semuanya juga masih merangkap. Masih merangkap. Oke. Iya. Karena ini jumlah penduduk memang banyak gitu ya, dan kemudian sekarang kan akses lebih mudah ya. Betul. Terus semua terfasilitasi, ada BPJS dan sebagainya. Itu memudahkan masyarakat untuk bisa ke fasilitas kesehatan. Betul. Jadi kan semakin masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan gitu ya, otomatis akan semakin banyak pasien gitu ya. Betul. Jadi ya ditambah juga dengan dampak kehidupan ya saat iya. Yang biasanya mungkin kada pernah sakit gitu ya. Nah, dengan mungkin keterbatasan dokter ini yang mungkin yang dianukan masyarakat tadi ya, beberapa pertanyaan. Iya. Dan ini katanya masyarakat kita merasa sangat menghambat dalam penanganan. Nah, kata menghambat ini kan relatif ya dokter ya, relatif. Nah, iya. Kalau pengalaman dokter kita sendiri, bagaimana dokter membagi jadwal agar kata terhambat tadi ini dapat kita atasi gitu. Membagi jadwal itu ya sebenarnya jadwal itu jelas ya sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, pagi saya ada di Bu Yasin sampai siang, kemudian siang sore ada di sebelah, terus habis itu sore malam di sebelah lagi. Bahkan sampai malam itu saya rata-rata nggak boleh sebut Pak Iwan. Iya itu sudah hampir 12 jam lah tiap hari ya. Jadi sebetulnya dan sekarang tuh metode untuk mendaftar sebagai pasien itu juga sebenarnya banyak dipermudah gitu ya. Maksudnya nggak harus yang dulu itu kan pasien itu harus yang datang sendiri kemudian mengantri sekian panjang sampai antriannya nggak pakai orangnya gitu, pakai sandal, pakai segala macam ya. Sekarang kan sudah pakai online semuanya. Hampir semua rumah sakit itu pakai online sudah. Jadi pasien bisa mendaftar dari rumah, kemudian datang tinggal di jam-jam yang dokternya praktek. Nah, saya ingin tanyakan nih terkait dengan online ini. Apakah online ini prioritas atau sama dengan pasien yang datang langsung, Manu? Oh, sama semuanya. Misalnya yang online maupun yang datang langsung itu ada kuotanya masing-masing biasanya. Dan itu akan terlayani semua. Tetap dengan nomor-nomornya juga ya. Iya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya, jangan khawatir. Yang tampak muka dan tidak tampak muka. Iya. Kamu sudah online semalam, Jel. Iya. Kenapa lu tidur di Jel? Padahal memang online-nya tidur. Beberapa hari. Iya. Siap. Ini juga kita harus memberikan penjelasan untuk menepis ya anggapan-anggapan dari masyarakat kita ya tentang menghambat. Tapi ternyata pengalaman tidak terhambat ya dokter ya dengan sedemikian jadwal yang oke. Baik, kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat, amin. Oke, Bu Arma, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, apalagi dengar Tuntung Pandang yang talk show ini, wah banget sehatnya, semangat. Alhamdulillah, amin. Oke, apa yang ada di sana semuanya sehat, amin. Juga. Iya. Oke, silakan Bu Arma, apa yang mau dibagi nih? Ada nih yang hanya aja Bang Bunda enak. Oke. Mas Iwan, kan dulu Mas Iwan. Iya, siap. Ada hanya Pak Bunda enak nih. Kalau kita nih daftar nih. Ini kan sakitnya bahwa di ruang belanja tuh berkejutan gitu nah. Oke, mendadak gitu ya. Jadi ini bagi anak, tapi ini kayak anak balita aja nih dulu nah. Jadi daftar nih langsung BPJS, apakah itu langsung diterima atau harus minta rujukan dulu?
masalahnya kan panasnya mendadak gitu Bunda ya. Jadi kan bisa ada langsung hendak ke spesialis dulu, itu hendak ke mana itu namanya dokter tingkat pertama dulu lah yang itu dulu. Oke. Jadi minta langsung hendak ke BPJS. Apakah harus minta rujukan dulu? Apakah tidak gitu ya? Itu daftar, itu daftarnya apa? Daftar hendak ke BPJS dulu, minta rujukan dulu Bu, kan kayak itu. Urgent. Oke. Baik. Ya Mbak, masalahnya berkejutan Bunda. Iya. Oke. Jadi kada sempat minta rujuk ke Puskesmas, langsung ke rumah sakit gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, cuma itu aja Bunda. Oke, makasih banyak juga lah semuanya. Siapa aja yang ada di sana, salam sehat, semangat. Semangat. Oke. Makasih banyak Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin memang sering terjadi dokter dokter Aryan. Iya. Tiba-tiba apalagi dalam kondisi ini anak misalnya ya, seorang anak sakit mendadak begitu ya. Orang tua tentu akan panik ya. Iya, panik, cepat-cepat membawanya ke rumah sakit atau ke dokter spesialis. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti itu bisa diterima ya, ataukah harus mendapatkan rujukan terlebih dahulu? Oke. Mungkin gambaran sekilas mungkin ya. Iya. Oke, saya mohon izin menjawab ya. Tadi Ibu Armah ya. Iya. Oke, Ibu Armah, baik. Nah, jadi kepada Ibu Armah khususnya dan sobat dengar yang lainnya, apabila ada kondisi pasien anak, terutama anak ya, itu membuat kita panik biasanya. Kita di Tanah Laut ini mempunyai UGD yang buka 24 jam. Artinya apabila kita merasa anak kita itu panas banar nih, Bunda Nelilah, segera bawa ke UGD tanpa rujukan itu bisa. Nah, tapi apabila kita ingin bertemu dengan dokter spesialis, itu mau tidak mau kita harus meminta rujukan dulu ke puskesmas, seperti itu. Iya, jadi di UGD apakah diterima gitu kan? Tanpa rujukan ya pasti. UGD tidak boleh menolak pasien. Oke, ada sumpahnya ya dokter. Iya, betul. Itu memang sudah ada SOP-nya ya, standar operational procedure. Jadi kemungkinan di UGD akan diberikan obat untuk 1-3 hari. Setelah obat habis akan disarankan ke puskesmas untuk meminta rujukan lalu bertemu dokter spesialis. Atau mungkin pian datang malam ke UGD, esok pian bisa disarankan langsung ke puskesmas meminta rujukan. Artinya panasnya ini kita tangani dulu di UGD. Ada penanganan pertama dulu ya, di UGD. Betul. Nah, seperti itu prosedurnya. Jadi kalau untuk langsung ke spesialis ya, tentu ini prosedurnya BPJS ya. Iya, betul. Karena memang terkait dengan regulasinya. Betul. Ada peraturannya. Karena ada regulasinya. Lain halnya kalau masyarakat umum ya. Kalau BPJS ya itu ada prosedurnya ya. Jadi Bu Armah, kalau misalnya anak sakit mendadak itu bisa dibawa ke UGD terlebih dahulu. Betul. Ya, terlebih dahulu karena penanganan pertama nanti di sana ya. Kalaupun nanti dengan spesialis akan diberikan arahan. Baik, di suara pendengar berikutnya, selamat pagi suara pendengar. Oke, suara pendengar selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana, Ibu? Halo? Masih terhubung ya? Halo, ya? Tidak ada. Halo? Iya, baik. Ibu siapa? Dengan siapa? Bu siapa? Agak putus-putus nih. Dari Ibu Dewi di Atilam. Oh, Dewi di Atilam. Oke, Ibu Dewi di Atilam. Silahkan Bu Dewi. Iya, ini kan hanya sekedar ingin menyampaikan. Oke. Kalau aja untuk kan nggak ada ya itu ya spesialis paru. Untuk anak. Untuk anak. Oke. Oke. Agak terputus-putus nih. Spesialis paru untuk anak tidak ada seperti itu ya. Iya. Terus Bu. Paru anak itu dianjurkan untuk rumah sakit ulin katanya ya, tertentu. Nah, jadi hanya ingin tolong kepada pemerintah untuk ada segera mempermudah untuk
cek kesehatan paru anak di daerah Playhari. Iya betul. Melengkapi. Itu saja Ibu yang ingin ulun sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saran ya dokter. Karena mungkin Bu Dewi sangat merasakan begitu ya, keinginan memiliki dokter paru anak ya, karena mungkin dokter paru dewasa dan paru anak berbeda ya dokter ya. Jadi mungkin saya perlu jelaskan dulu bahwa ketika dokter itu dokter umum kemudian jadi spesialis, itu ada yang dia bisa ngambil spesialis itu yang cukup spesifik. Saya bilang kayak misalnya bedah itu ada bedah orto, bedah uro, itu secara langsung. Ada yang beliau itu harus mengambil dokter spesialis anak dulu contohnya, kemudian mengambil subspesialis paru. Jadi itu sekolah yang berjenjang. Itu spesialis yang kedua kalinya, udah dua kali. Oh begitu. Iya, jadi tidak bisa langsung beda seperti bedah tadi. Bedah itu bisa langsung dari dokter umum ke ambil orto, ambil uro. Kalau misalnya paru anak, berarti beliau yang spesialis anak itu akan sekolah lagi menjadi spesialis anak konsultan paru atau konsultan respiratori. Jadi ya mungkin saat ini belum ada. Gitu. Memang di Playhari tidak ada ya dokter? Belum ada. Ya mungkin kedepannya semoga kalau misalnya memang sangat dibutuhkan, semoga dipermudah. Iya betul. Masukannya sangat bagus ya. Betul. Terkait memang kan TBC masih menjadi endemi ya di Indonesia ya dokter. Betul sekali. Iya. Dan tala masih tinggi ya. Tala masih tinggi. Iya. Apalagi juga kita setiap tahun nih ada kabut asap gitu ya. Iya betul. Ini juga yang paling rentan adalah anak-anak. Iya. Setuju. Iya. Ini juga mungkin bagus banget nih Bu. Terima kasih masukannya. Terima kasih Bu Dewi di Katilam ya. Ini akan menjadi catatan ya bagi IDI. Mungkin IDI nanti atas nama organisasi ya untuk mengajukan pemerintah atau memberikan masukan lah kepada pemerintah. Saya masukannya ke pemerintah nih Bu. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Tapi bagus beliau wawasannya luas. Iya, betul. Mikirnya panjang banget kayak gitu. Apalagi kan anak generasi penerus kita kan. Jadi mungkin harus sehat. Bu Dewi ada pengalaman pribadi mungkin betul, ya. Setuju. Agak kesulitan memang kalau misalnya harus dirujuk ke rumah sakit Ulin ya. Kita tahu perjalanan dari sini ke Ulin biaya ya. Nah, cukup jauh gitu ya. Setuju. Iya, itu sekali. Ya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Dewi di Atilam ya, semoga harapan Ibu bisa terwujud dalam waktu yang cepatnya gitu ya. Iya, harapan kita semua gitu bahwa dokter spesialis juga mungkin banyak yang pengen sekolah-sekolah lagi gitu ya. Harapan kita semua bahwa nanti juga pemerintah juga mensupport untuk hal tersebut juga. Oke. Baik. Kita ke masih ada suara pendengar? Iya ada. Ramai ya Pak Iwan ya? Ramai sekali ya. Allah. Seru nih berarti dokter. Iya. Oke. Oh, ini paling bawah. Oke, masih ada di suara pendengar ya. Nah, kalau yang chatting ini dokter kita dan dokter Aryan, mereka menyaksikan kita melalui live ya. Live streaming. Jadi mereka melihat kita begitu ya. Live streaming. Jadi mereka kita nggak melihat mereka. Jadi itu ya. Semacam makhluk. Iya. Oke, baik, di suara pendengar ada rekan Usup di Gunung Raja. Ya, pertanyaannya, amun obat BPJS wan obat umum, berbedakah khasiatnya dokter? Berbedakah takarannya? Nah, berbedakah brandnya? Nah, kalau berbeda kan BPJS ini bayar juga sebenarnya. Hehehe, terima kasih. Hehehe terus ya. Iya. Thank you, Masya Allah. Masalah artinya apa ya? Jangan tersinggung gitu. Iya, betul. Oke, Dokter Cita ya mungkin menjelaskan. Oh gitu ya. Iya dokter. Silakan. Itu saya rasa tidak ada bedanya ya. Toh isinya sama, misalnya paracetamol dengan berbagai merek, ya sebetulnya isinya itu ya paracetamol. Misalnya di paracetamolnya diresepkan 500 mg, mau merek A, merek B, merek C, semuanya juga isinya paracetamol, sama saja. Begitu juga dengan obat-obat yang lain, saya kira sama saja. Mungkin memang ada beberapa obat yang tidak tercover oleh BPJS mungkin, tapi itu obat yang berbeda gitu. Kalau misalnya obatnya obat yang sama, ya berbeda merek saja, ya saya rasa efektivitasnya akan sama. Nah ini juga yang perlu kita diketahui masyarakat, kita sebarkan kepada masyarakat. Karena selama ini kan mungkin ya dari dulu mungkin anggapan masyarakat nih kalau BPJS nih obatnya obat yang murah, generik ya. Sekarang BPJS sudah banyak merek-merek yang tidak generik lagi. Betul. Nah jadi seperti itu ya, agar masyarakat kita juga memahami. Jadi jangan khawatir begitu ya, obat BPJS akan paten juga begitu. Betul. Ya. Hasilnya sama. Ya asal diminum
sesuai dengan aturan. Betul, itu yang penting. Itu penting banget benar. Terlebih lagi kalau antibiotik kan. Nah, biasanya nukar di warung nih dokter. Sudah minum amoxicillin ya? Sehari berapa? Minum pas ditakoni dokter sehari 2 kali ya atau sehari sekali? Bahaya amjurul. Itu yang bahaya. Itu ya. Jadi atau misalnya dikasih obat BPJS diminum sekali. Habis itu kenapa kada diminum lagi? Karena ada khasiatnya ya kan baru sekali. Nah, betul ya. Nah, itu ya. Jadi kita garis bawahi sekali lagi bahwa obat BPJS ya, rekan dengar dengan obat umum itu sudah setara ya, sudah sama. Dokter sangat tahu ya muatan-muatan dari obat itu. Hanya saja mungkin mereknya aja yang berbeda, mungkin ya mereknya aja yang berbeda. Tapi khasiat dan muatannya itu sudah sama. Baik, jadi jangan khawatir. Oke, baik, kita masih ke tema kita yang pada pagi hari ini dokter, yang sangat menarik tadi dengan tradisi luhur ya, pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, ini apa terjemahannya begitu? Dokter Arya mau jawab? Iya. Lempar ya dok ya. Asik. Oke. Atau kita menyambung usup nih? Ada. Usup nyambung nih. Nah, itu usup ya? Baik, usup nyambung. Di Gunung Raja. Oke, usup di Gunung Raja nyambung ya. Oke, menyambung nah usup. Nah, amun obat paten itu Pang Talarang mungkin. Talarang kah ya? Oke. Talarang ya. Iya, mungkin talarang ya. Nah, obat BPJS tadi ya dengan obat yang paten begitu ya. Mungkin ada beberapa ya dokter ya, atau bagaimana dokter? Saya tidak terlalu hafal harga sebetulnya ya. Iya, cuma mungkin tentu ada fluktuasi, ada selisihnya. Iya, mungkin ya sedikit banyak ada, cuman itu tadi jangan khawatir. Bisa tidak terkait dengan yang mahal itu pasti lebih berkhasiat. Betul, jangan khawatir. Siapa tahu ternyata yang mahal itu karena transportnya yang jauh gitu ya, bawa. Pas kirim ya. Iya, pas kirim. Iya. Atau secara marketingnya gitu. Nah, macam-macam lah ya. Tapi saya tadi jangan khawatir soal khasiat dan efektivitasnya. Oke. Dan tergantung tubuh sendiri menerimanya bagaimana dok ya. Iya. Dan dokter kan sudah memeriksa ya dokter ya. Jadi dokter pasti tahu lah ibaratnya apa kapasitas tubuh kita nih yang seperti apa begitu ya dokter ya. Iya. Jadi akan aman dan tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya. Oke, begitu kan ya dokter ya? Iya. Betul. Iya. Tidak butuh mungkin brand yang yang high class gitu ya. Iya, tapi dokter tahu sendiri. Misalnya yang high class harganya misalnya sebijinya misalnya 100.000, dengan yang made in dalam negeri ya harganya misalnya 25.000, tapi muatannya kan dokter tahu nih sama gitu kan. Ibu beli yang mana Bu? Dilema. Pilihan ditentukan masing-masing aja. Iya. Oke, gitu ya. Harus ada yang kritis Bu. Oh iya ya. Oke. Baik. Nah, kita kembali ke pengabdian tadi dokter. Iya. Nah, dalam rangka HUT ID ke-73, kegiatan pengabdian para dokter ya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut ya, yang berkaitan dengan hari ulang tahun ID ini. Ya. Kalau saat ini kita waktu ulang tahun yang ke-73 ini terpusat semuanya sebetulnya se-Indonesia ini ada di Kota Lamongan, Jawa Timur. Tapi memang ID ini dia kayak menyebar ya kemana-mana ya. Jadi seperti yang kita waktu Hari Bakti Dokter Indonesia, kita kita itu ada peringatan besar itu setahun 2 kali. Yang pertama Hari Bakti Dokter Indonesia itu setiap 20 Mei berbarengan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian hari ulang tahun ID 24 Oktober. Yang Tanah Laut kemarin kita kebagian itu yang Hari Bakti Dokter Indonesia. Itu se-Indonesia. Itu terpusat di Kalimantan Selatan dan Tanah Laut salah satu titik puncaknya. Jadi ada di Banjarbaru, Tanah Laut, Tapin dan Kandangan ya. Jadi se-Indonesia itu merayakannya bareng-bareng di Kalimantan Selatan. Iya, betul. Oke, selain daripada mungkin seremonial begitu ya. Apa bentuk pengabdian sebagai kado terindah nih dari para dokter gitu untuk masyarakat Tanah Laut sendiri?
Untuk yang kemarin ya terapi gratis kah gitu? Oh iya. Itu salah satu. Iya. Enggak ada yang ngajakin saya. Enggak ada yang ngajakin saya waktu itu. Pengobatan spesialistik Bunda Neri. Lebih tepatnya mungkin pengobatan spesialistik. Mungkin kalau misalnya terapi itu lebih sulitnya karena harus ngangkut alat gitu. Betul. Tapi waktu kemarin itu waktu kita HBD itu ada spesialistik yang cukup banyak, lengkap juga. Cukup lengkap, ada penyakit dalam, ada anak, ada bedah, ada mata, ada saraf, ada paru, jantung gitu. Jadi banyak, jadi pelayanan spesialistik. Kemudian kita waktu itu ada hitanan massal ya. Hitan massal. Pembuatan terus, jamban. bahkan yang di luar kedokteran ya, tapi masih terkait dengan kesehatan. Kesehatan masyarakat, betul. Seperti pembuatan jamban sehat. Dan itu kita bekerja sama dengan pemerintah Tanah Laut ya, itu membuatkan jamban di daerah Desa Pandahan, Pati-Pati. Oke. Terkait pengobatan spesialistik tadi, ini apakah serentak dilaksanakan atau berkelompok-kelompok sesuai dengan spesialistiknya sendiri? Oke. Ya. Saya kebetulan kemarin dengan dokter Cita juga jadi panitia ya, kita dokter ya pada acara Hari Bakti Dokter. Jadi saat itu acaranya itu diadakan serentak di dalam satu aula. Jadi beberapa spesialis kita kumpulkan dalam satu aula. Nanti ada panitia di depan, itu dokter umum yang men-screening pasien A ini harus ke spesialis mana, seperti itu. Dan alhamdulillah antusiasme masyarakat waktu itu luar biasa dokter. Kami memberikan kuota sekitar 100, tapi akhirnya lebih loh itu. Oh luar biasa. Iya. Tempatnya kemarin di mana dokter? Di Pandahan. Di Pandahan, di SD sebelum jembatan. SD Pandahan berapa ya? Seperti itu ya. Jadi itu dokter spesialisnya yang ada dari ID wilayah di Kalimantan Selatan, jadi tidak hanya yang dari Tanah Laut saja. Bahkan kakak-kakak yang residen yang lagi sekolah spesialis juga kemarin ikut dilibatkan di acara tersebut. Ya, jadi sangat seru sekali. Bahkan ketua ID pusat ya, PBID itu Dr. Adib datang waktu itu. Dr. Adib Humaydi SPOT. Ya. Kenapa Desa Pandahan? Mungkin desa yang lain ngiri gitu. Ini apa pertimbangan panitia kemarin nih? Kenapa ya dokter? Tadi kita tanya Dr. Irwan. Kenapa Desa Pandahan yang terpilih? Itu pasti ada alasan khusus sih Pak. Apakah di situ? Hasil survei. Betul. Karena kita ada hasil survei PHBS kan biasanya. Salah satunya itu jamban sehat. Gitu. Sanitasi. Iya. Ada banyak mungkin permasalahan kesehatan pertimbangannya mungkin ya. Iya, itu sebenarnya. Dan tanggal 24 sebenarnya adalah hari ulang tahunnya, tapi mungkin hari baktinya mungkin sebulanan di bulan Oktober gitu ya. Masih ada tersisa beberapa hari. Iya. Atau langsung di sini Bu. Jadi tadi seperti yang dokter Cita katakan sebelumnya, acara HUT ID yang ke-73 ini kami terpusat di Lamongan. Jadi seluruh ID wilayah di Indonesia itu semuanya datang ke sana Bunda. Seperti itu. Nah, di sana juga acaranya tidak hanya ngumpul-ngumpul dokter, enggak. Kita mengadakan bakti sosial juga ya dokter ya. Pengobatan khusus untuk spesialistik, artinya dokter spesialis yang langsung terjun ke masyarakat. Kemudian pengobatan oleh dokter umum juga ada. Saya banyak nih catatannya. Saya bacakan ya. Donor darah. Donor darah pasti ada dokter. Donor darah, kemudian ada seminar kesehatan juga. Nah, jadi kalau ada lagi yang bertanya, kenapa Lamongan yang terpilih? Nah, itu pun kurang tahu, kurang bisa menjawab ya. Karena jauh juga ya. Iya, betul. Ya, jadi alhamdulillah semuanya sudah terlaksana di sana. Acaranya juga ada live di Instagram, itu luar biasa meriah sekali. Oke, Bu. Baik. Satu lagi dokter. Ini dari dulu mungkin sampai sekarang ya. Ada image dokter, ada image ya. Ini mungkin hanya oknum ya atau beberapa begitu ya. Bagaimana dengan adanya dokter yang pembawaannya tidak familiar dokter? Padahal di sini tadi kan bertematik kebangsaan, bertradisi luhur, ada kode etik, pengabdian untuk masyarakat. Tidak familiar itu bagaimana maksudnya? Kurang ramah mungkin. Betul. Kalau dosen gilar. Mungkin sekalian teknis pengaduan masyarakat. Iya. Oke. Gimana dokter? Kalau saya melihatnya itu karakter pribadi ya, itu agak sulit untuk kita untuk intervensi karena masing-masing bukan hanya dokter, kebetulan dokter itu bersentuhan dengan masyarakat secara langsung dan banyak gitu, makanya mungkin akan disorot gitu. Mungkin profesi yang lain pun juga tergantung karakternya masing-masing. Public figure ya. Artis ya Pak ya.
Itu karakternya ada karakternya mungkin familiar tadi gitu ya, terhadap masyarakat tuh pembawaannya enak, diajak ngobrol dan sebagainya. Ada yang memang cenderung diam, tapi sebetulnya kita punya misi yang sama. Iya, setuju. Kita lakukan banyak untuk masyarakat, ya kita lakukan untuk kemanusiaan. Oke, karena katanya ada ditemui begitu dokter yang memeriksa kayak diem aja gitu. Paling pertanyaannya satu apa keluhannya? Udah seperti itu begitu ya. Jadi untuk diajak konsultasi begitu, kadang-kadang kan pasiennya ingin curhat dokter. Pasti. Iya. Nah. Tapi antrian banyak Bu. Iya. Kan butuh juga. Dalam kurikulum kedokteran itu ada namanya komunikasi yang efektif. Jadi kita memang diajarkan sebetulnya untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada pasien. Iya betul sekali. Iya. Nah itu tadi yang ingin saya susuri. Apakah memang dari pendidikan begitu para dokter, karena kan pendidikan dokter ini lama sekali gitu ya. Kemudian rumit sekali begitu. Apakah karena dari pendidikan akibat itu sehingga membentuk begitu karakter ya? Iya. Atau gatheringnya kurang kan? Outbound gitu. Outboundnya ya. Enggak sih Bu, sebenarnya balik lagi ke karakter masing-masing karena itu kan tidak bisa dirubah ya walaupun kita intervensi seperti apapun. Misal pembawaan sidin perangutan, itu kemungkinan besar pasti akan perangutan juga. Tapi yakin aja insya Allah pasti baik, ya, iya betul, semua dokter mempunyai visi misi yang sama karena kami juga disumpah sama sumpahnya seperti itu. Dan jika memang ada yang kurang komunikatif, mungkin pasien tersebut yang bisa lebih lebih banyak bertakun lawan sidin. Kadang mungkin sidin kadang menjawab. Iya itu pasti Bunda. Atau ditakunnya pasiennya akan menjawab juga. Nah itu gimana dong? Sama-sama diam atau dia sudah? Ya udah diem aja semuanya kalau gitu. Iya. Atau misalnya takutnya sakit apa gitu. Makanya saya berobat ke sini, kayak karena tahu sakitnya. Kalau saya tahu saya beli obat sendiri. Ya jokes ya kita ya. Iya. Banyak dilematik yang dihadapi oleh masyarakat kita ya berkaitan dengan keberadaan dokter. Nah, satu lagi dokter, kalau misalnya masyarakat kita menemukan pertama tadi dokter yang kurang familiar, kemudian mungkin ada ada ketidakenakan mungkin dalam pelayanan dokter. Ini masyarakat kita bisa mengadukah ke IDIKah atau kemanakah begitu? Menyampaikan aspirasi. Saya mohon izin menjawab. Jadi kan dokter tersebut itu pasti bekerja di suatu instansi, entah itu puskesmas kah, rumah sakit negeri ataupun swasta. Nah itu setiap rumah sakit pasti memiliki pengaduan sendiri, kritik atau saran. Nah itu silahkan saja sampaikan ke unit pengaduan masing-masing. Jadi tidak ada ya dokter ya untuk misalnya pengaduan dokter A langsung ke ID itu tidak. Jadi dari jenjang yang kalau bisa kita selesaikan di unit tersebut dulu seperti itu. Seperti itu ya. Kalau Pak misalnya pada saat-saat ini melakukan pertemuan rutin, misalnya ada arahan begitu ya para dokter agar lebih familiar lah. Memang di ID itu ID ini salah satu fungsinya memang untuk pembinaan etik dan pengawasan praktek kedokteran gitu. Jadi kalau misalnya memang tanda kutip jangan sampai ada masalah gitu ya. Itu pada akhirnya juga nanti akan ada pembinaan etika dari ID. Cuman kalau misalnya masalahnya komunikasi begini nanti jenjangnya itu tadi lewat instansi yang setiap instansi ada yang namanya unit pengaduan masyarakat. Nanti bisa disampaikan di situ. Jangan sampai naik ke ID Bunda. Itu artinya udah berat ya dokter ya. Betul. Perlu dibina. Iya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ya insya Allah. Amin. Mungkin perasaan masyarakat kita aja. Punya ada dokter. Ada panikan sakit. Iya, yang tidak familiar begitu bicara agak ketus gitu, sangat terbatas begitu ya. Ya itulah hemat ya. Iya, hemat. Iya. Oke. Iya, tidak ada lagi. Oke, baik. Sepertinya asik sekali kalau kita berbincang-bincang tentang keberadaan para dokter ya. Ada banyak hal terkait juga ya, ada banyak kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan para dokter ini. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda dalam rangkaian program Talkshow Tanah Laut Menyapa kita di edisi hari ini. Namun saya masih ingin minta closingnya baik dari dokter kita dan dokter Aryan sehubungan dengan kegiatan hari ID ke-73 ya, apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat?
Baik, saat ini pada tanggal 24 Oktober tahun 2023 ya, IDI memasuki usia ke-73. Kemudian kita mengangkat tema tentang bakti dan keluhuran untuk masyarakat Indonesia. Jadi dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia gitu ya. Jadi kita berharap kita sebagai dokter dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan juga masyarakat bisa menerima dokter Indonesia gitu ya, dokter Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Ya. Oke, jadi kita harus yakin gitu ya dokter ya, bahwa dokter Indonesia mempunyai kualitas yang luar biasa. Pasti tidak kalah dengan yang lain. Iya, betul sekali. Oke, dokter Arya? Mungkin sama dengan dokter Cita ya. Iya, sudah cukup. Oke, baik. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talk Show Tanah Lot Menyapa edisi hari ini, Rabu 25 Oktober 2023. Terima kasih dokter Cita. Terima kasih Dr. Aryan. Terima kasih juga para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM. Saudara pendengar